Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 1% lebih ke angka 7.329. Dalam video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti ke analisa satu emiten yang laba bersih tahun 2023 nya masih naik 55%, tapi secara pergerakan saat ini masih terus melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang direktur utamanya masih mengakumulasi daerah support dan secara tren saat ini masih bergerak uptrend. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa semua terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Breeze. Saham Breeze hari ini masih bisa naik 1% lebih ke harga 2.470. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu bulan terakhir ini, Breeze masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya karena masih tertahan di resisten 2500. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat Breeze saat ini masih bergerak sangat uptrend setelah berhasil break kedua garis EMA. Dan setelah berhasil break kedua garis EMA, Breeze bisa kita terus bergerak naik. Setelah itu menyentuh 2500 mulai sideways, sempat beberapa kali menyentuh atau mengetes 2400 yang saat ini masih berupa support, masih bisa bertahan. Hari ini juga walaupun naik, Breeze juga sempat mengetes 2400. Dan secara tren apabila teman-teman sudah punya saham Breeze, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika kita lihat ada pemberitaan terbaru, incar dividen Bos Serok saham Breeze di harga bawah. Jadi bisa kita baca sekilas ini, direktur utamanya masih melakukan akumulasi di sekitar harga 2400. Karena memang Breeze akan membagikan dividen sebesar 9,24 per lembar saham. Jadi direktur utamanya masih akumulasi di sekitar daerah support 2400. Jadi harga yang direkturnya entry masih lumayan tinggi. Jadi untuk yang sudah punya mungkin saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi. Asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi saham Breeze. Walaupun sempat keluar pada tanggal 28-29, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat ini masih terus akumulasi. Jadi saat ini saya lihat Breeze masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2500. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di sekitar 2800. Dan memang masih ada satu resisten minor di sekitar 2700. Tapi menarik apabila Breeze berhasil break 2500. Karena 2500 akan berubah menjadi support kuat untuk Breeze ke depannya. Sekarang saya akan coba analisa saham Arto yang hari ini juga naik lumayan tinggi. Cara pergerakan bisa kita lihat Arto sebelumnya sempat bergerak uptrend, tapi pada Februari turun di bawah garis EMA. Jadi secara pergerakan sudah mulai patah tren dan sempat menyentuh 2500. Setelah menyentuh 2500, Arto pelan-pelan mulai naik dan saatnya sudah berhasil break harga sekitar 2650 dan menyentuh garis EMA 50 150. Jadi sebenarnya Arto sudah mencapai target analisa bagi teman-teman member karena Arto masuk ke watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini. Dan selain itu ada saham TPA yang nanti akan saya bahas juga. Dan jika kita lihat Arto sebelumnya masuk watchlist kami karena mencoba untuk break 2650 dan setelah mencoba naik sempat mengetes kembali 2650. Ini jadi kesempatan untuk entry di sekitar daerah ini dan bisa kita atur kembali naik. Jadi menarik, ada potensi untuk mulai terbentuk high low, apalagi jika terkonfirmasi minggu ini Arto berhasil break kedua garis EMA. Apabila berhasil break, Arto berpotensi untuk mulai reversal lagi dari downtrend menuju uptrend dengan target terdekat berikutnya itu di zona 3000 sampai 3100. Jadi untuk yang belum sempat dapat di sekitar 2650 ini juga masih bisa pantau, tapi entry apabila memang terkonfirmasi Arto berhasil naik di atas garis EMA. Apabila masih gagal break, hati-hati, Arto masih ada potensi untuk melemah kembali menuju 2650. Bisa kita lihat di sini, kenaikan 8% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi besar. Asing juga terpantau 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi Arto masih ada potensi untuk break dan lanjut naik menuju zona ini yang merupakan target berikutnya apabila memang berhasil break kedua garis EMA. Dan sekarang saya akan coba analisa TPA yang masuk watchlist kami juga bareng teman-teman member. Bisa kita lihat TPA juga menurut saya menarik untuk dipantau. Kan kenapa saya masukkan ke watchlist? Karena para pedagang hari Jumat mencoba untuk break garis EMA 50 dan ada akumulasi besar sehingga menurut saya menarik karena apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, TPA juga akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend untuk tren jangka pendeknya.
Jadi sebelumnya sempat berada di bawah garis EMA 50, belum sempat menyentuh garis EMA 150, baru menyentuh 1400, TPA mulai rebound kembali. Tapi beberapa kali mencoba untuk beri garis EMA 50 selalu gagal, tapi tertahan di 4500. Sehingga ini menarik untuk masuk ke watchlist dan ternyata berhasil beri garis EMA 50 dan sehari ini masih lanjut naik 10% ke 5250. Jadi kenaikan ini memang belum mengkonfirmasi TPA berhasil break harga 5000, tapi candle hari ini sangat solid. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar. 1 minggu terakhir ini masih akumulasi, dan di broker summary ini juga masih ada akumulasi besar. Sehingga TPA saya lihat masih berpotensi untuk break harga 5000 menuju target berikutnya di 5500. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba ikut entry, play aman bisa ada coba tunggu kembali di harga 5000. Apabila TPA terkoreksi ke 5000 masih bisa bertanda rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Jadi jangan terlalu paksakan untuk entry di harga atas atau FOMO di harga atas. Karena ingat TPA dalam 1 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila terkoreksi itu masih wajar apabila terkoreksi kembali mengatas 5000. Oke, selanjutnya NISP saya akan coba analisa. Sebelumnya juga cara pergerakan ini masih bergerak sangat uptrend, tapi dalam beberapa minggu ini mulai sideways, sempat menyentuh 1400 ternyata gagal, sempat melemah, tapi jika kita perhatikan belum sempat menyentuh 1300. Baru berada di sekitar 1315, NISP hari ini berhasil rebound kembali naik 3% lebih ke 1365. Dan jika kita lihat di broker summary, ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sebelumnya NISP masih terus distribusi, hari ini terpantau melakukan sedikit akumulasi. Jadi NISP saya lihat masih ada potensi untuk minggu ini kembali naik mengatas 1400. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1315 sampai 1330, cara pergerakan apabila teman-teman mau hold itu masih bisa hold, tapi paling aman bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila memang ternyata NISP masih gagal break 1400 dalam 1 minggu ke depan. Apabila masih gagal break, ingat NISP masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun menuju 1300. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 1200 ke bawah, NISP saat ini masih sangat layak untuk di hold walaupun ternyata masih gagal break 1400. Karena cara pergerakan untuk trenjang menengah NISP masih bergerak sangat uptrend, belum ada konfirmasi patah tren dan masih berada di atas garis EMA 50 di sekitar 1265. Jadi bisa jadikan garis EMA 50 untuk trade stop atau garis support 1300. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.